Supreme Martial God Technique. Bab 1821-1830. Bab 1821. Bisakah Istana Golden Phoenix membantu? Namun burung botak itu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya, "Saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Tahukah kamu bahwa pada awalnya, ketika aku mendengar namamu, aku tidak percaya dan mengira itu palsu. Bagaimana ini bisa terjadi?" Sekarang Wu Yun secara alami tidak mudah untuk menjelaskannya di depan umum. Dia berbohong, ceritanya panjang. Mari kita bicarakan nanti. Ngomong-ngomong, keduanya adalah. Wu Yun akhirnya melihat kedua orang lainnya di Istana Phoenix Emas. Tepat pada saat ini, seorang jenderal di belakangnya tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Tuan Kota, karena kita adalah tamu terhormat dari jauh, mengapa tidak mengundang tamu terhormat ke aula terlebih dahulu? Lihat, ya, ayolah, tolong cepat datang." Baru kemudian Wu Yun bereaksi. Dia terlalu bersemangat sebelumnya dan mereka masih berdiri di halaman depan. Ini sebenarnya bukan cara memperlakukan tamu. Saya harus mengatakan bahwa jenderal ini cukup cerdas. Di aula, Balbert memperkenalkan dua orang dari Istana Phoenix Emas kepadanya. Di saat yang sama, dia juga menjelaskan kenapa dia berada di Istana Golden Phoenix. Ternyata setelah naik, mereka bertiga, Balbert, Little Dragon, dan Little Jin, bubar. Mereka masing-masing naik ke tempat berbeda di dunia iblis. Adapun Balbert, dia segera menemukan Istana Phoenix Emas yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Istana Phoenix Emas adalah sekte warisan yang ditinggalkan oleh para pejuang terbaik dari klan Phoenix Ilahi. Mereka juga sangat ramah dengan kedatangan Balbert, keturunan dengan garis keturunan binatang mitos. Ngomong-ngomong, Balbert mungkin yang paling beruntung di antara saudara-saudaranya, kecuali Wu Yun. Karena, entah itu Xiao Jin atau Xiao Shenlong, situasi mereka saat ini mungkin tidak terlalu baik. Hanya burung botak yang tidak hanya menemukan tempat tinggal, tetapi juga menemukan tempat berlindung yang kuat. Tabu yang kuat ini adalah lelaki tua yang menemani burung botak. Orang ini adalah Huang Ren, dekan halaman timur Istana Jin Huang. Dan kekuatannya juga telah mencapai kesengsaraan guntur tingkat 99 dan 81, tingkat ke-6. Tidak heran Wu Yun tidak dapat merasakan keadaan seperti itu. Dia bahkan telah mencapai titik di mana dia bisa membunuhnya hanya dengan mengangkat tangannya. Dan kedatangan mereka kali ini juga merupakan harapan terbaik Wu Yun. Saya datang ke sini untuk memenangkan hati. Tentu saja, dengan adanya burung botak di sini, akibat ini tentu saja tidak bisa dihindari. Sekarang Balbert telah membangun pijakan di Istana Phoenix Emas, mustahil bagi orang-orang dari Istana Phoenix Emas untuk menyakiti kakak tertuanya. "Saudaraku, ikut aku ke Istana Timur." Setelah perkenalan, burung botak dengan sungguh-sungguh berkata, "Jika kamu tidak pergi, maka aku khawatir akan sulit untuk terus bertahan hidup di dunia iblis. Begini saja, jika kamu tidak mengikuti jika kami pergi, negara adidaya lain juga akan mengirim orang untuk mencarimu, dan hanya ada dua hasil untuk mencarimu, memenangkanmu atau membunuhmu. Saudaraku, ayo pergi." Melihat Wu Yun tidak menjawab, Balbert berkata lagi. Sebenarnya, Wu Yun bukannya tidak mau pergi. Mengapa dia tidak ingin tinggal bersama Balbert untuk berlatih? Namun, dia sekarang khawatir karena Istana Phoenix Emas semuanya adalah keturunan dari garis keturunan Phoenix Suci. Jika dia pergi, akankah? Mendengar keraguan Wu Yun, Huang Ren, Presiden Kampus Timur, berkata, "Teman kecil Wu Yun, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Karena kamu adalah saudara dari muridku Xiao Tu, dan bakatnya adalah karena dia sangat luar biasa. Aku, Istana Phoenix Emas, secara alami tidak akan menaruh dendam padamu. Ngomong-ngomong, selama kamu cukup berbakat dan bisa menjadi orang yang paling kuat, itu tidak masalah bagiku. Istana Phoenix Emas, apakah kamu memiliki darah Phoenix Ilahi atau tidak? Sebelum datang, aku telah memberitahu Tuan Istana bahwa kamu dapat mengesampingkan semua kekhawatiranmu dan ikut denganku kapan saja waktu selama kamu bersedia. Kalau begitu, terima kasih banyak, Dekan." Mendengar ini, Wu Yun langsung gembira. Kemudian dia mengangkat tangannya dan berkata, "Ngomong-ngomong, Din, ada hal lain yang harus kulakukan."
Aku ingin merepotkan seniorku untuk membantuku. Aku tidak tahu. Saat dia mengatakan itu, Wu Yun memberitahu cerita tentang pegunungan naga jahat dan naga ilahi kecil. Yang paling seru adalah burung botak. Saya melihatnya segera melompat berdiri. Apa, para bajingan di pegunungan naga jahat itu, mereka mengambil naga kecil itu. Mereka, bajingan-bajingan ini. Din, itu saudaraku juga. Aku harus menyelamatkan saudaraku. Aku bisa bertanya pada Istana Phoenix Emas meminta bantuan. Kekuatan untuk membantu. Ini, Huang Ren ragu-ragu. Dia tidak menjawab secara langsung, tetapi menghibur, botak kecil, jangan khawatir tentang masalah ini. Jika itu adalah kekuatan biasa, Istana Phoenix Emas bisa maju untuk menyelesaikannya. Tapi, untuk pegunungan naga jahat, sayang sekali. Saat dia berbicara, Huang Ren menghela nafas, dan kemudian berkata, pegunungan naga jahat terkenal kejam di dunia iblis. Aku tidak berteman dengan kekuatan apapun. Tetapi tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka dengan mudah, bahkan Istana Phoenix Emas kita pun tidak. Tentu saja, ini bukan karena kami takut, tetapi karena kami tidak mau memprovokasi mereka, itu kalian terlalu kejam. Jika tidak benar-benar diperlukan, Istana Phoenix Emas tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka. Meskipun teman kecil bernama Xiao Shenlong itu adalah saudaramu, dia tidak dekat dengan Istana Phoenix Emas. Jadi, kata Huang Ren menghela nafas lagi. Din, aku tahu ada sesuatu di balik kata-katamu. Tolong beritahu aku dengan jelas. Bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan Istana Phoenix Emas? Aku tahu bahwa di pegunungan naga jahat, mustahil bagiku dan kakak laki-lakiku untuk menyelamatkan orang-orang. Kata Balbert dengan sungguh-sungguh. Ya. Huang Ren mengangguk, lalu berkata, jika Anda bisa menjadi orang paling penting di Istana Phoenix Emas, barulah Anda akan memiliki identitas dan kepercayaan diri yang cukup untuk membiarkan Istana Phoenix Emas mengambil tindakan. Adapun apa yang ingin kamu capai? Saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Identitas seperti apa yang bisa membuat seseorang menjadi orang paling penting di Istana Phoenix Emas? Mari kita begini. Bahkan jika saya, dekan dari cabang, bicaralah, aku mungkin tidak bisa membuat Istana Golden Phoenix memprovokasi pegunungan naga jahat. Dan identitasku mewakili Istana Golden Phoenix, jadi aku tidak bisa mengambil tindakan sendiri. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan naga kecil itu saling memandang perlahan. Meski keduanya tidak berbicara, mereka memahami segalanya dari sorot mata mereka. Di hati masing-masing, terdengar sedikit berdebar. Tugas ini, atau lebih tepatnya, jalan ini, jalannya masih panjang. Saudaraku, ayo pergi. Ayo pergi ke Istana Phoenix Emas bersama-sama dulu, lalu kita akan membuat rencana jangka panjang untuk menyelamatkan naga kecil itu. Ya, Wu Yun ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Mendengar hal tersebut, burung botak itu merasa senang, lalu bertanya, ngomong-ngomong, saudaraku, kamu baru saja membicarakan tentang Shenlong kecil, bagaimana dengan Xiao Jin? Wu Yun bergumam, pupil matanya perlahan menjadi serius. Dia berkata perlahan, situasi Xiao Jin mungkin lebih berbahaya daripada Xiao Shenlong. Sebelum Wu Yun menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Balbert berubah lagi. Dia buru-buru berkata, saudaraku, apa yang terjadi? Katakan padaku secepatnya. Apa yang terjadi dengan Xiao Jin? Bab 1822 Kuil Monyet Suci. Segera, Wu Yun memberitahu Balbert apa yang dia ketahui tentang pengalaman Xiao Jin. Termasuk apa yang terjadi pada orang tua Xiao Jin, tidak ada yang disembunyikan. Setelah mendengar ini, Balbert sangat marah, orang-orang sialan itu bahkan tidak menyayangkan orang tua Xiao Jin. Setelah kemarahan di hati Balbert berangsur-angsur mereda, Wu Yun menatap Din Huang Ren. Ditanya, Din, bisakah Anda menebak secara kasar kekuatan seperti apa yang menangkap Xiao Jin? Huang Ren menghela nafas, menatap burung botak itu, dan kemudian menatap Wu Yun. Setelah sekian lama, dia berkata dengan tenang, informasi yang Anda berikan terlalu sedikit, jadi saya tidak bisa membuat penilaian yang akurat. Tetapi jika sesuai dengan apa yang Anda katakan, teman Anda adalah darah monyet suci,
dan alasan kenapa kamu ingin menangkapnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan warisan. Jadi, hanya ada satu kekuatan yang memenuhi standar yang kamu sebutkan. Kekuatan apa? Wu Yun dan Xiao Jin bertanya hampir bersamaan. Aula Kerasuci. Huang Ren berkata dengan tenang. Istana Kerasuci, kekuatan macam apa itu? Saya telah berada di Istana Phoenix Emas selama beberapa waktu, dan saya telah mendengar tentang sebagian besar kekuatan super di dunia iblis sampai batas tertentu, tapi... Kenapa? Kata burung botak itu ragu-ragu. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang burung botak, dan Wu Yun belum pernah mendengar tentang balai monyet suci. Melihat reaksi kedua orang tersebut, Huang Ren tersenyum dan berkata, itu normal. Bahkan saya belum pernah bertemu pria dari kuil monyet suci selama beberapa dekade. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan Bal tidak diragukan lagi bahkan lebih terkejut. Namun segera, Huang Ren melanjutkan untuk menjelaskan, Istana Monyet Suci secara alami adalah kekuatan super di benua alam iblis. Hanya beberapa dekade yang lalu, saya tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi secara internal. Tiba-tiba, berita tentang mereka menghilang dalam sekejap. Sejak itu, mereka tidak pernah terlihat di benua alam iblis. Pertanyaan ini selalu menjadi misteri yang belum terpecahkan bagi banyak orang kuat di alam iblis. Tetapi setelah mendengarkan apa yang kamu berkata hari ini, menurutku hilangnya mereka yang tiba-tiba saat itu pasti ada hubungannya dengan masalah warisan. Kamu harus tahu bahwa setiap keluarga kuno atau kekuatan super di dunia iblis pasti mendapat dukungan warisan, dan begitu ada masalah dengan warisan, dan kekuatan lainnya adalah jika kita mengetahuinya, maka mereka akan segera ditelan oleh kekuatan lain. Karena, kekuatan super yang telah kehilangan kekuatan warisan tidak berbeda dengan kekuatan biasa. Jadi, apa saja? Ini. Alasannya, menurutku, kamu seharusnya bisa menebak sebagian besar hasilnya. Setelah mendengar kata-kata Huang Ren, Wu Yun dan Bal bersama-sama menarik napas. Segera, burung botak itu bertanya, Din, jika Anda berkata demikian, apakah kita masih dapat menemukan lokasi Istana Monyet Suci? Tidak mungkin. Huang Ren berkata lugas tanpa ragu-ragu. Dapat dikatakan bahwa jika suatu hari, nama kuil monyet suci bergema di seluruh dunia iblis, maka kurasa temanmu yang bernama Xiao Jin sudah tidak ada lagi. Sialan. Wu Yun mengikuti. Semua burung botak mengertakkan gigi dan meraung diam-diam. Din, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Wu Yun bertanya dengan gigi terkatup. Tidak. Huang Ren menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia menepuk bahu Wu Yun dan berkata, namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika memang ada masalah dengan warisan mereka, itu tidak akan terjadi secepat itu. Temanmu tidak akan berada dalam bahaya dalam waktu singkat. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, dalam waktu yang tidak terlalu singkat namun tidak dapat diprediksi ini, tingkatkanlah kultivasimu secepat mungkin. Ketika kamu benar-benar menginginkannya. Untuk menyelamatkannya, berdiri di puncak dunia iblis, apa yang tidak bisa kita lakukan ketika saatnya tiba? Yah, Dekan benar, ketika kita cukup kuat untuk berdiri di puncak dunia iblis, apa yang bisa kita lakukan? Bukankah kita sudah melakukannya saat itu? Tidak bisa. Wu Yun dan Bal menjawab dengan anggukan berat. Memang selain cara yang disebutkan oleh Huang Ren, sepertinya tidak ada cara lain untuk menemukan istana monyet dan menyelamatkan Xiao Jin. Terlebih lagi, jika mereka ingin bantuan istana Phoenix Emas untuk bersaing dengan pegunungan naga jahat dan menyelamatkan naga kecil, bukankah mereka juga membutuhkan dukungan kekuatan? Saudaraku, ketika kami tiba di istana Phoenix Emas, kami melipat gandakan upaya kami dalam berkultivasi. Saya tidak percaya ada hal lain di dunia ini yang dapat menyulitkan saudara-saudara kami. Kami telah mengatasi begitu banyak bahaya dan kesulitan dalam benua hutan belantara satu persatu. Ya, kali ini, kita masih bisa melewatinya. Entah itu Shenlong kecil, Xiao Jin, atau orang tua Xiao Jin, aku, si botak, bersumpah akan menyelamatkan mereka dengan selamat. Baiklah, kamu dan aku bersama-sama. Wu Yun juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Huang Ren melihat kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dari kedua orang itu dan sepertinya melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Matanya dipenuhi rasa lega.
Dahulu kala, dia juga seorang pemuda yang penuh gairah, namun tahun-tahun telah melemahkan kemampuannya. Ayo pergi, kembali ke Istana Phoenix Emas dulu. Setelah beberapa saat, Huang Ren berkata dengan tenang. Lalu dia melompat ke depan dan menuju ke depan. Wu Yun dan Balbert segera menyusul. Tentu saja letaknya tidak terlalu dekat dengan Istana Golden Phoenix. Namun, dengan kecepatan mereka bertiga, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, tidaklah terlalu jauh. Beberapa jam kemudian, kami sampai di kaki puncak Golden Phoenix tempat Istana Golden Phoenix berada. Dalam perjalanan, Balbert juga bertanya secara pribadi kepada Wu Yun bagaimana dia bisa sampai ke dunia iblis. Karena dia manusia, kenapa dia tidak bisa dideteksi? Dia bahkan melihat aura di tubuh Wu Yun berkali-kali dan menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura manusia. Bagi burung botak, tentu saja tidak ada yang disembunyikan. Wu Yun memberitahu Balbert tentang Bisgat Bon Jade yang mengubah sebagian garis keturunannya. Pada titik ini, burung botak tiba-tiba menyadari bahwa keadaannya seperti ini. Puncaknya adalah Istana Phoenix Emas. Di bawah puncak Phoenix Emas, Huang Ren berhenti dan menunjuk ke sebuah istana yang sangat megah di puncak dan berkata dengan bangga. Ngomong-ngomong, Istana Golden Phoenix ini memang sangat membanggakan. Baik itu momentum atau skala bangunannya, itu jauh dari sebanding dengan kekuatan apapun yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya. Bahkan kota Tianfeng, yang dikenal sebagai kota utama, jauh dari sebanding dengan Istana Phoenix Emas. Yang paling penting adalah puncak Phoenix Emas ini berdiri di atas pembuluh darah abadi yang dikumpulkan oleh semua gunung di dekatnya. Dan Istana Phoenix Emas ini berdiri di tengah vena abadi di puncak Golden Phoenix. Seperti yang diharapkan dari kekuatan super. Dengan medan yang unik, berlatih pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat untuk Istana Phoenix Emas. Bab 1823, mundur ke kamar batu. Saudaraku, ada apa? Ayo pergi. Wu Yun menatap sejenak, dan suara burung botak terdengar di telinganya. Melihat ke bawah, Huang Ren sudah terbang. Wu Yun tersenyum canggung, lalu mereka berdua menggunakan keahlian mereka untuk mengikuti dengan cepat. Istana Golden Phoenix, halaman timur. Tidak banyak murid di kampus timur. Melihat Huang Ren kembali, semua orang memberi hormat. Mereka pun saling menyapa burung-burung botak itu. Nampaknya popularitas Balbert di pelataran timur cukup bagus. Adapun Wu Yun menemukan bahwa orang-orang di halaman timur tidak terkejut sama sekali dengan orang asing yang tiba-tiba datang. Sepertinya dia sudah tahu dia akan datang. Namun, Wu Yun tidak terkejut dengan hal ini, lagi pula, reputasinya sekarang terkenal di seluruh dunia iblis. Selain itu, semua orang di Istana Golden Phoenix pasti tahu bahwa Huang Ren secara pribadi mengambil tindakan. Wu Yun, mulai sekarang, kamu bisa berlatih di sini. Jika kamu punya waktu, kamu bisa membiarkan Xiao Tu membawamu berkeliling. Namun, yang terbaik adalah tidak pergi ke 3 cabang lainnya. Meskipun keempat cabang kita berada di Golden yang sama Istana Phoenix. Ada banyak kontradiksi di dalamnya. Ren berkata dengan ringan ketika dia sampai di ruang retret batu. Juga, saya telah merilis berita tentang Anda bergabung dengan Istana Phoenix Emas. Pasukan lain tidak akan pergi ke kota Tianfeng untuk menemukan Anda lagi. Tentu saja, mereka tidak akan mempermalukan orang lain di kota Tianfeng, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Perlu mengkhawatirkan hal lain. Berlatih. Terima kasih, Dekan. Wu Yun menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Segera, Huang Ren memberitahu Balbert sesuatu dan segera pergi. Saudaraku, apa kabar? Istana Phoenix Emas, bukan? Balbert berkata sambil tersenyum. Yah, ini memang bagus. Wu Yun tersenyum dan mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam dan merasakan kekuatan abadi penuh di mana-mana di sekitarnya. Perasaan ini sangat nyaman. Dibandingkan dengan apa yang disebut tanah harta karun, itu tidak lebih lemah sama sekali. Dengan sedikit penggunaan teknik dewa bela diri Taisang, dia bisa merasakan energi surgawi di dunia sekitarnya melonjak dengan cepat menuju tubuhnya. Haha, saudaraku, lihat ekspresi kenikmatan di wajahmu, apa yang salah dengan ini?
Yang benar-benar kuat ada di ruang batu retret ini. Setiap ruang batu retret memiliki formasi khusus, boleh dikatakan begitu. Gelombang kekuatan abadi yang kamu rasakan di dunia luar. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ruang batu retret. Ruang batu retret memiliki setidaknya 3 kali intensitas kekuatan abadi di dunia luar. 3 kali, kata Wu Yun kaget, 3 kali lebih kaya dari dunia luar. Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Dunia luar sudah begitu kaya, dan bagian dalam 3 kali lebih kaya daripada dunia luar. Itu agak menakutkan. Ngomong-ngomong, Baldi, level kultivasi kamu saat ini berapa? Saya merasa kamu telah mencapai level 99. Wu Yun bertanya tiba-tiba. Dalam perjalanannya, ia lupa menanyakan Balbert tentang tingkat budidayanya. Saya hanya samar-samar merasa bahwa budidaya burung botak telah mencapai tingkat 99, tetapi keadaan spesifiknya tidak dapat ditentukan secara akurat. Menghadapi pertanyaan Wu Yun, burung berambut botak tersenyum ringan dan berkata, "Haha, saudaraku, aku sudah kembali ke level pertama dan kedua. Dan aku jenius nomor 1 di kampus timur. Luar biasa." Wu Yun mengacungkan jempol pada burung botak itu. Namun tak lama kemudian burung botak itu berkata dengan rendah hati, "Saudaraku, saya setuju dengan apa yang dikatakan orang lain, tapi jangan katakan itu. Anda mencapai tingkat ke-9 di awal dao besar dan langsung menghancurkan Yunji tingkat 9918. Saya tidak bisa melakukan ini. Meskipun aku belum pernah bertarung melawan Yunji, aku yakin meskipun aku bisa membunuhnya, aku tidak akan pernah bisa melakukannya semudah kamu. Selain itu, tingkat kultivasi Anda lebih rendah dari saya, dan Anda memuji saya karena luar biasa, yang membuat saya merasa sedikit malu pada diri sendiri. Ini hanya kebetulan." Wu Yun tersenyum tak berdaya dan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Baldi, saya ingat Dekan Huang Ren berkata bahwa selama dia bisa menjadi orang terpenting di Istana Golden Phoenix, Istana Golden Phoenix bisa membantu. Menurutku orang terpenting di Istana Phoenix Emas adalah pemilik istana, atau pewaris tunggal pemilik istana. Dengan bakatmu, seharusnya tidak sulit untuk mencapai titik itu, kan?" Sehat. Mendengar hal itu, burung botak itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Saudaraku, jika aku jadi kamu, aku berani mengatakan ini, tapi sayang sekali aku bukan kamu, dan aku tidak menantang seperti kamu. Tetapi kamu tidak memiliki darah Phoenix ilahi. Secara teoritis, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak dapat mencapai titik itu dan menjadi pewaris penguasa istana." Kata-kataku. Pada saat ini, burung botak itu berhenti berbicara. "Ada apa?" Wu Yun bertanya. "Meskipun saya memiliki bakat luar biasa di kampus timur, bagaimanapun juga, saya belum lama berada di sini. Dibandingkan dengan 3 monster teratas dari halaman barat, selatan, dan utara yang tumbuh di Istana Phoenix Emas sejak kecil, mereka masih tidak bisa dibandingkan. Ketiga orang itu terlalu kuat." Wu Yun mengerutkan kening, tetapi tidak bertanya lagi. Dia menepuk bahu Balbert. Dia menyemangati, "Pria botak, jangan terlalu banyak berpikir. Percayalah pada dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa kuat mereka hanya darah jaminan. Kamu, tapi bagaimana pewaris darah ortodoks dari klan Divine Phoenix bisa ditekan oleh mereka? Mari bekerja keras untuk berlatih bersama. Saya yakin tidak akan lama lagi Anda akan menghancurkan mereka dan menjadi jenius nomor 1 di seluruh istana Golden Phoenix. Ketika saatnya tiba, kita akan menemukan cara untuk naik dan menjadi satu-satunya pewaris tuan istana." Burung botak itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, keduanya mengobrol sebentar, dan burung botak itu berkata, "Saudaraku, apakah kamu ingin aku mengajakmu berkeliling halaman timur? Lihatlah halaman timur istana Golden Phoenix. Betapa mewah dan megahnya. Lain kali." Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Tugas kita tidak ringan, kita harus berlatih dengan cepat. Lagi pula, ini sudah larut. Aku akan ke ruang batu retret dulu. Kalau cocok, aku akan berlatih di sana sebentar. Kalau terjadi apa-apa, telepon saja aku." "Baik saudaraku." Burung botak itu mengangguk, lalu mengajari Wu Yun cara membuka ruang batu retret.
Setelah Wu Yun memasuki ruang batu retret dan pintu batu ditutup, burung botak itu melangkah pergi dan berjalan menuju ruang batu retretnya sendiri. Masuk. Wu Yun, yang mendapatkan ruangan batu, melihat sekeliling. Ini adalah ruangan batu yang sangat biasa, tetapi intensitas kekuatan abadi di dalamnya benar-benar menakutkan. Sayangku, tidak heran pria botak mengatakan bahwa orang-orang di 3 halaman lainnya orang ini bahkan lebih keterlaluan dari dia. Bagaimana mungkin kamu tidak melawan surga jika kamu berlatih di lingkungan seperti ini sejak kamu masih kecil? Berbisik, Wu Yun duduk bersila dan mulai berlatih. Bab 1824-99 dipertemukan kembali menjadi satu dibagi menjadi 9. Telan jiwa bela diri dan segera tampilkan. Di ruang retret, kekuatan abadi yang agung diserap secara gila-gilaan oleh roh bela diri yang memangsa. Saya tidak tahu apakah itu karena saya menyadari kekuatan abadi yang sangat kuat di sini. Menelan jiwa bela diri tampaknya lebih aktif dari sebelumnya. Tentu saja, melahap secara gila-gilaan seperti itu secara alami membutuhkan peran yang dimainkan oleh teknik dewa bela diri Taisang. Jika tidak, mustahil bagi Wu Yun untuk secara langsung menyerap kekuatan abadi sebesar itu. Merasakan kekuatan abadi yang semakin penuh dan berkembang di tubuhnya, Wu Yun hanya bisa menghela nafas. Haha, ini memang tempat yang bagus, sangat kaya. Selain lautan energi di pil emas Hunyuan, mungkin tidak ada tempat harta karun lain yang pernah saya kunjungi yang dapat menandingi tempat ini. Zhao, jika ini terus berlanjut, yang lain tidak berani mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, kita akan dapat melewati tahap awal Dao besar dan memasuki ranah 99 kembali ke 1. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki ranah 99 kembali ke 1 dalam waktu 1 bulan. Tetapi, sebelum itu, tubuh Dao saya harus ditingkatkan sedikit, jika tidak, saya mungkin tidak akan berhasil meningkatkan kultivasi saya. Sambil menelan dan menyerap, saya berbisik diam-diam di dalam hati saya. Jantung. Saya masih ingat perjanjian antara Martial God dan Lian Ji sebelum dia pergi, yaitu 2 tahun. Termasuk 2 bulan pelatihan pil emas Hunyuan, Wu Yun kini telah menghabiskan 7 bulan. Termasuk bulan ini, baru 8 bulan. Dalam setengah bulan, dia mencapai 99 kembali ke 1 alam kecepatan ini tidak lagi lambat. Namun, Wu Yun tidak yakin apakah dia telah memenuhi persyaratan Dewa Perang. Saya ingat Dewa Perang memberitahunya ketika dia pergi bahwa kecepatan kultivasinya ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan Dewa Perang. Kemudian, sesekali, saya akan kembali menemuinya dan memberikan bimbingan sampai batas tertentu. Namun sudah lebih dari 5 bulan kami berpisah dari Martial God, namun masih belum ada kabar dari Martial God. Saya tidak tahu apakah kecepatan kultivasi saya dapat memenuhi persyaratan Dewa Perang. Namun, ini adalah kecepatan tercepat yang bisa saya capai. Wu Yun bergumam diam-diam. Tentu saja, tujuan mencapai 99 kembali ke 1 alam bulan ini hanyalah spekulasi. Namun hal tersebut bukanlah fakta yang tercapai. Jalan di depan masih sangat berat. Di bulan berikutnya, Wu Yun menghabiskan 10 hari melahap kekuatan abadi. Butuh 10 hari lagi untuk membentuk tubuh Tao. Tetapi harus dikatakan bahwa dengan dukungan kekuatan abadi yang begitu agung, efek menempa tubuh Tao juga luar biasa. Tentu saja, yang paling penting adalah dia telah lama berada pada tahap akhir pembangunan pondasi tubuh Tao dan sangat mendekati tingkat pembangunan pondasi yang sempurna. 10 hari. Namun, hanya dalam 10 hari, tubuh Tao Wu Yun tidak mengecewakan dan langsung memasuki tingkat bangunan pondasi yang sempurna. Selesai. Wu Yun sangat gembira, tapi dia tidak berhenti. Meskipun tubuh Dao-nya telah mencapai persyaratan, budidayanya belum berhasil. Jika dia ingin mencapai tujuannya sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka, dalam 10 hari ke depan, dia harus menerobos kultivasinya dan memasuki 99 kembali ke 1 alam. Saat ini, tingkat kultivasinya masih pada tahap awal Dao-Dao. Jalan masih panjang sebelum ke-99 orang itu bersatu kembali. Namun, Wu Yun tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Bagaimanapun, kekuatan abadi di sini sangat kuat, dan dia masih cukup percaya diri dengan bakatnya. Satu-satunya kekhawatiran sebelumnya adalah tubuh Dao tidak dapat menyelesaikan terobosan.
Sekarang tubuh Dao telah menembus, hampir mustahil untuk mencapai tujuan. 10 hari berlalu dalam sekejap. Bagi para kultivator, selama berkultivasi, 10 hari bahkan hanya berlalu dalam sekejap mata. Tapi hanya dalam 10 hari inilah Wu Yun menyelesaikan langkah maju untuk dirinya sendiri. Dia akhirnya menyeberang ke tahap pertama Dao besar dan memasuki 99 kembali ke 1. Terus terang, ini hanyalah perbedaan di dunia nyata. Tapi 99 kembali ke 1 alam dan formasi pertama Dao besar adalah dua konsep yang sangat berbeda. Yang disebut 99 kembali ke 1 adalah membagi semua kekuatan kultivasi umum dalam tubuh menjadi 9 bagian. Setelah setiap bagian dikultivasikan dengan sempurna, Anda dapat maju ke tingkat kultivasi berikutnya. Sama seperti Wu Yun saat ini, di dantian perutnya, dantian yang semula ada sendiri terdengar dengan suara terobosan yang jelas dan tajam. Dalam sekejap, dantiannya meledak dan terbelah menjadi 9 bagian. Bentuknya mengelilingi lokasi asli di mana dantian meledak. Ini adalah hal yang sangat umum bagi para kultivator di alam 99 Guyi. Namun, ketika Wu Yun melihat dantiannya terbelah menjadi 9 dantian kecil, pupil matanya tiba-tiba melebar. Sial! Tidak, ini. Pada saat ini, dia bahkan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Sebab, saat ini, setiap dantian kecil yang dibelahnya sebenarnya berukuran setengah kepalan tangan. Ini agak menakutkan. Tahukah Anda, bagi orang awam, dantian terbagi menjadi 9 bagian, masing-masing sebesar buku jari, yang dianggap sangat baik. Bahkan ada yang hanya sebesar kuku jari tangan. Misalnya, Yunji, yang dengan mudah dibunuh oleh Wu Yun di level yang lebih tinggi, mungkin hanya seukuran kuku jari tangan. Bahkan mungkin tidak sebesar itu. Hong Yu itu, meskipun lebih besar dari kuku, mungkin tidak jauh lebih besar. Dan bahkan beberapa super jenius hanya berukuran 2 jari, itulah batasnya. Ini adalah setengah pukulan, dan setiap dantian kecil yang terbelah memiliki setengah pukulan. Bagaimana mungkin Wu Yun tidak takut dengan hal ini? Sebab, semakin besar dantian yang terbagi, semakin besar pula kekuatan abadi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan. Dantian seukuran buku jari sudah membutuhkan kekuatan abadi yang sangat besar untuk menerobos. Kebanyakan petani perlu menghitung waktu mereka dalam beberapa tahun. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menembus dantian yang berukuran setengah kepalan tangan ini. Sayangku, kamu mencoba membunuhku. Wu Yun bergumam dengan mulut datar. Namun, meskipun demikian, semakin banyak kekuatan abadi yang dibutuhkan, semakin kuat kekuatan tempurnya pada level yang sama. Mengesampingkan kemampuan lainnya, jika kita hanya menghitung ukuran dantiannya. Pada saat ini, kultivasi Wu Yun di level 99, level 1, sudah cukup untuk menghancurkan kultivator biasa di level 99. Dan bahkan keajaiban super seukuran 2 jari, di bawah level kelima, pasti tidak akan memiliki keuntungan sedikit pun di tangan Wu Yun. Tentu saja, jika kemampuan lain ditambahkan, kekuatan tempur Wu Yun mungkin lebih menakutkan. Lagi pula, ketika dia pertama kali mencapai Dao besar tingkat 9, dia sudah dapat dengan mudah membunuh ahli biasa tingkat 9, tingkat 8, dan bahkan tingkat 9. Oh, ini agak sulit. Tapi kekuatan tempurnya masih sangat kuat, jadi mereka saling melengkapi. Wu Yun menghela nafas, dengan enggan menerima hasilnya. Bab 1825 sesuatu terjadi, kabar baik. Setelah penyesuaian nafas terakhir, kultivasi Wu Yun sepenuhnya stabil di level Jiu Jiui, level pertama. Ambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk meninggalkan ruang retret dan keluar melihat burung-burung botak. Lagi pula, saya tidak punya rencana untuk melakukan retret jangka panjang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan abadi di ruang retret, tanpa kemunduran, ia tidak bisa diam untuk waktu yang lama. Itu bukan hal yang baik untuk kultivasi Anda. Apalagi dia baru saja membuat terobosan dalam kultivasinya, jika ingin membuat terobosan lagi, itu tidak akan terjadi dalam semalam. Tidak mungkin untuk menerobos dalam waktu singkat. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Namun, saat Wu Yun hendak meninggalkan ruang retret, suara yang agak mendesak tiba-tiba datang dari luar. Saudaraku, apakah kamu mundur?
Jika kamu tidak mundur, cepat keluar dan bicarakan sesuatu. Wajah Wu Yun sedikit berubah ketika dia mendengarnya. Itu adalah suara burung botak. Tiba-tiba dia berpikir, pria botak, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Setelah berpikir, dia melangkah maju dan membuka pintu batu. Benar saja, ada seekor burung botak berdiri di luar. Saat ini, burung botak tidak cemas, tapi ekspresinya juga tidak tenang. Ada apa, pria botak? Wu Yun bertanya. Saudaraku, sesuatu telah terjadi. Tidak, tepatnya, sesuatu terjadi di Istana Phoenix Emas. Namun, kejadian ini mungkin merupakan kesempatan bagus bagi kita. Kata Xiao Jin. Apa yang terjadi? Jangan merahasiakannya. Wu Yun bertanya lagi. Xiao Jin berhenti sejenak, lalu menjelaskan keseluruhan ceritanya dengan kasar. Setelah mendengar ini, secercah cahaya muncul di mata Wu Yun. Seperti kata pepatah, apapun yang hilang datanglah, inilah waktunya telah tiba. Ternyata beberapa jam yang lalu, Huang Ren, dekan kampus timur, memanggil murid-murid kampus timur untuk memberitahu mereka tentang sesuatu. Penguasa Istana Phoenix Emas, karena pengasingan jangka panjang, memiliki beberapa masalah dalam budidayanya, yang dapat merusak fondasi budidayanya, dan bahkan dapat membahayakan nyawanya. Untuk menghindari konflik internal di Istana Phoenix Emas akibat perebutan kekuasaan di masa depan. Oleh karena itu, Istana Phoenix Emas menyampaikan berita tersebut belum lama ini. 3 hari kemudian, salah satu dari 4 rumah dengan talenta terbaik akan dipilih sebagai penerus penguasa istana. Dan setelah terpilih, tidak peduli siapa itu, keempat rumah tersebut harus bekerja sama untuk membantunya naik ke puncak. Setelah mengatakan ini, ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Karena peraturannya sudah jelas, setelah seleksi selesai, akademi keempat tidak boleh berani berpikiran jahat lagi. Dengan kata lain, saat ini persaingan terbesar ada pada pemilihan 4 rumah tersebut. Segala pikiran jahat, bahkan pertarungan hidup dan mati, akan muncul dalam pemilihan rumah keempat ini. Apa aturan seleksinya? Wu Yun bertanya setelah berpikir sejenak. Ini cukup sederhana, ini hanya pertarungan di arena. Balbert berkata, siapapun dari setiap akademi yang berpikir mereka cukup kuat dan memiliki darah Phoenix ilahi dapat berpartisipasi. Tetapi secara normal, seharusnya tidak ada banyak satu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa keajaiban paling kuat dari akademi keempat adalah kandidat kunci untuk seleksi ini. Bahkan jika yang lain berpartisipasi, mereka hanya mengarang angka. Dan, berdasarkan pemahamanku tentang istana Phoenix Emas, dikatakan bahwa tidak ada batasan dan Anda dapat berpartisipasi dengan bebas. Tetapi mereka tidak akan membiarkan beberapa murid yang relatif lemah berpartisipasi untuk menunda waktu. Jenius terkuat di akademi keempat. Wu Yun bergumam, lalu berkata, jadi, kamu juga satu-satunya kandidat. Namun, setelah mendengar kata-kata Wu Yun, burung botak itu menghela nafas sedikit. Dia berkata dengan agak tak berdaya, saudaraku, bukannya aku tidak percaya diri, hanya saja setahun yang lalu, aku bertarung melawan pria bernama Duan Xin dari kampus selatan. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dariku, dan miliknya kemampuan tempur sebenarnya bahkan lebih baik. Dia jauh lebih unggul dariku, tetapi dalam 50 gerakan, aku dikalahkan olehnya. Adapun dua lainnya, Wu Fengchou dari halaman utara, dan Luo Jin dari halaman barat. Meskipun aku belum pernah bertarung dengan mereka, tapi selalu ada rumor di Istana Phoenix Emas bahwa Wu Fengchou dari halaman utara adalah jenius nomor 1 di Istana Phoenix Emas. Kekuatannya cukup untuk bersaing dengan mereka. Kekuatan gabungan Duan Xin dari halaman selatan dan Luo Jin dari halaman barat. Kamu tidak hanya bisa menjadi tak terkalahkan, tapi kamu bahkan bisa sedikit lebih unggul. Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Yun juga sedikit berubah. Dia bergumam, kamu tidak bisa melakukan lebih dari 50 gerakan melawan Nanyuan Duan Xin. Tetapi Wu Fengchou dapat melawan Nanyuan Duan Xin sendirian, dan Luo Jin dari Wesiar. Bahkan, sedikit lebih unggul. Memang ada jarak yang besar di antara kalian. Selagi dia tenggelam dalam pikirannya, Balbert tiba-tiba berbicara lagi. Tetapi, saudaraku, pada waktu itu, saya baru saja datang ke kampus timur belum lama ini.
Sekarang, setelah 1 tahun pelatihan, kekuatan saya jauh dari sebelumnya. Meskipun saya tidak tahu itu. Duan Xin kawan, di tahun ini, aku telah meningkat sampai batas tertentu, tapi aku memiliki rasa yakin bahwa jika aku menghadapi Duan Xin sekarang, apalagi menang, aku pasti tidak akan terkalahkan. Luo Jin dari Akademi Barat, kekuatannya adalah dikatakan sebagai yang terendah di antara 3 akademi lainnya. Saya memperkirakan dia tidak bisa mengalahkan saya. Sekarang, yang paling saya khawatirkan adalah Wu Fengchou dari kampus utara. Kekuatannya sangat kuat, dan aku belum pernah bertarung melawannya. Sedikit tanpa dasar. Saat dia berbicara, Balbert menatap Wu Yun dengan mata cerah. Saudaraku, alangkah baiknya jika kamu juga bisa bersaing. Dengan bakatmu, kamu akan mampu menghancurkan semua pahlawan. Sayangnya, saya bertanya kepada dekan, dan dia berkata bahwa Anda tidak memiliki darah Phoenix ilahi dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tidak apa-apa, Baldi. Wu Yun tersenyum tipis setelah mendengar Balbert mengatakan bahwa dia tidak lagi takut dengan patah hati Nanyuan. Dia menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir, aku percaya padamu. Lakukan saja yang terbaik. Jika tidak berhasil, tidak apa-apa. Kita akan mencari cara lain. Tidak semua harapan terletak pada posisi ini. Pewaris, di atas sana. Baiklah, saudaraku, aku akan melakukan yang terbaik. Burung botak mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, masih ada 3 hari. Selama 3 hari ini, istirahatlah yang baik. Wu Yun tersenyum ringan, lalu berkata, ngomong-ngomong, aku baru saja memperhatikan auramu, dan sepertinya kamu telah menembus ke tingkat 99 kembali ke 1, tingkat ketiga apakah kamu sudah mencapai alam? Hei, ini, tentu saja kamu telah mencapai terobosan. Balbert tersenyum dan bercanda, saudaraku, bukankah kamu pergi dari tahap pertama dari dao besar ke tingkat ke-9 dan menerobos ke tingkat ke-9? Ngomong-ngomong, kamu ini adalah terobosan besar, jauh lebih baik dariku. Wu Yun tersenyum dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Kedua kakak beradik itu pun langsung ngobrol soal seleksi kompetisi 3 hari kemudian. Tapi kami harus menunggu hingga 3 hari untuk mengetahui detailnya. Bab 1826 Konferensi Seleksi. Hanya 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari pemilihan penerus penguasa Istana Phoenix Emas. Burung botak sudah siap, Wu Yun juga sudah siap. Tentu saja, yang disebut pewaris penguasa Istana Phoenix Emas sebenarnya tidak tertarik pada Wu Yun dan Mao Niao botak. Dengan kata lain, yang menarik bagi mereka bukanlah posisi pewaris penguasa Istana Phoenix Emas, melainkan posisi itu sendiri. Tapi mereka harus mengambil posisi ini sebelum mereka dapat menggunakan kekuatan Istana Phoenix Emas untuk menghadapi pegunungan naga jahat. Ayo selamatkan naga kecil itu. Pria botak, apa kabar? Wu Yun menemukan burung botak di halaman timur dan bertanya. Baiklah, mari kita lihat dan coba yang terbaik. Wajah Balbert tampak sedikit serius. Jelas, dia tidak terlalu percaya diri. Wu Yun mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Huang Ren ada di sini. Mengikuti Huang Ren, ada juga gelombang besar murid kampus timur. Apakah mereka semua bersiap untuk berpartisipasi dalam seleksi? Melihat adegan seperti itu, Wu Yun bertanya pada Balbert dengan suara rendah. Burung botak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kemarin, dekan memberitahuku bahwa akulah satu-satunya di seluruh halaman timur yang berpartisipasi dalam seleksi kali ini. Apa kabar, pria botak kecil? Kamu siap? Begitu Balbert selesai berbicara, suara Huang Ren perlahan terdengar. Baiklah, ayo pergi, Din. Balbert mengangguk. Huang Ren juga mengangguk, lalu matanya tertuju pada Wu Yun. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tetap diam saja. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi ke bidang seni bela diri. Orang-orang itu seharusnya sudah tiba. Segera, sekelompok besar orang, dipimpin oleh Huang Ren, bergegas ke Istana Phoenix Emas dan seni bela diri. Bidang. Arena pencak silat dipadati orang. Banyak murid dari 3 halaman utama datang. Kedatangan Dong Yuan, Huang Ren dan lainnya langsung menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun,
Status Huang Ren di Istana Phoenix Emas masih sangat tinggi. Melihat sekeliling, di tengah arena seni bela diri ini, ada platform seni bela diri yang sangat besar. Di sebelah platform pertarungan, sebuah platform tinggi dibangun, inilah platform penglihatan. Hanya tokoh senior dari Istana Phoenix Emas yang berhak duduk di panggung tontonan. Saat ini, ada 3 orang yang duduk di panggung tontonan. Di samping kursi ketiga orang ini, terdapat kursi yang sangat megah. Namun, kursi ini kosong. Ketiga orang di sini sepertinya sudah sangat tua. Semua rambut dan janggut berwarna putih. Mereka bertiga semuanya mengenakan jubah emas, dan di tengah jubah emas mereka diukir seekor burung phoenix merah menyala yang terlihat nyata. Mereka adalah 3 tetua tertinggi Istana Phoenix Emas. Dari kiri ke kanan, mereka adalah tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga. Mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah penguasa istana. Pada saat yang sama, mereka juga berada di bawah penguasa istana. Orang terkuat di Istana Phoenix Emas. Kursi kosong di sebelah 3 tetua adalah milik ketua istana. Namun, saya pikir itu sejak berita tentang kepala istana terluka dalam retret telah dilaporkan, hari ini seharusnya dia tidak akan datang. Kompetisi seleksi hari ini sepenuhnya bertanggung jawab atas 3 tetua tertinggi ini. Di samping telinganya, Balbert menjelaskan kepada Wu Yun. Segera, matanya menoleh dan mendarat di deretan kursi di bawah platform kompetisi. Ada 3 lelaki tua yang duduk di 4 kursi, dan di samping ketiga lelaki tua ini berdiri seorang lelaki muda dengan wajah pemberontak. Tak perlu dikatakan lagi, 4 kursi di bawah ini harus disiapkan untuk para dekan dari 4 halaman. Saat ini, harus ada 3 kepala sekolah, halaman selatan, halaman utara, dan halaman barat. Berdiri di samping mereka bertiga tentu saja adalah 3 jenius teratas yang disebutkan Balbert kepada Wu Yun beberapa hari yang lalu. Patah hati, Wu Fengchou, Luo Jin. Apalagi dilihat dari situasi saat ini, 3 rumah sakit lainnya sama dengan rumah sakit timurnya. Demikian pula, hanya murid terkuat di akademi yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam uji coba ini. Oke, kamu bisa menemukan tempat yang cocok untuk menonton pertempuran. Botak kecil, ikut aku. Setelah mengatakan ini, Huang Ren terbang ke depan. Burung berambut botak itu kembali menatap Wu Yun dan berkata, "Saudaraku, lihat saja dari bawah, aku pergi." "Baiklah, ayo, ayo." Wu Yun mengangguk dan memberi isyarat bersorak kepada burung berambut botak itu. Burung, gerakan. Setelah burung botak itu pergi, Wu Yun menemukan tempat terbaik untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Anda dapat dengan jelas melihat wajah seluruh platform kompetisi, serta 3 tetua tertinggi di platform tontonan, termasuk 4 dekan di bawah. Dekan Huang Ren, Anda sudah menunggu lama sekali. Setelah kedatangan Huang Ren, dekan dari 3 akademi lainnya semuanya memberikan sedikit salam. Tampaknya seperti etiket, tetapi setiap orang memiliki ekspresi wajah yang berbeda dan aneh. Terutama cara mereka memandang burung botak itu bahkan lebih tak terlukiskan. Benar saja, tak lama kemudian, hanya dekan kampus utara yang terdengar. Wang Qiong berkata, "Dekan Huang Ren, apakah ini anak laki-laki yang Anda bawa kembali yang mengaku memiliki garis keturunan ortodoks?" Namun, kekuatannya meningkat cukup cepat. Tetapi hanya dalam waktu setahun, mereka telah mencapai tingkat ke-399 kembali ke 1, tetapi mereka masih sedikit tertinggal dibandingkan dengan murid-murid seperti saya. Begitu dia selesai berbicara, dekan Akademi Selatan namun Yingxi segera mengambil alih pembicaraan. "Oh, menurutku warisan garis keturunan ortodoks tidak lebih dari ini. Setahun yang lalu, aku tidak tahu siapa orang itu. Di tangan muridku Duan Xin, aku bahkan tidak bisa melewati 50 gerakan. Pewaris garis keturunan ortodoks seperti itu benar-benar tidak bisa dipercaya bagiku. Klan Shen Huang sedang dipermalukan." Nada suaranya jelas jauh lebih tidak menyenangkan daripada nada suara dekan kampus utara Wang Qiong. Di sisi lain, dekan kampus barat, Du He, tetap diam. Namun, matanya terus mengamati burung botak itu. Huang Ren tidak terlalu memperhatikan perkataan orang-orang ini. Dia melirik mereka bertiga, tersenyum tipis, berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Balbert memelototi orang-orang ini,
tidak berkata apa-apa, dan berdiri diam di samping Huang Ren. Hei, jenderalku yang kalah, mengapa kamu memelototiku dengan marah? Aku kakak laki-lakimu. Tidak sopan jika kamu melihatku seperti ini. Kupikir semuanya akan berakhir di sini, tetapi Nanyuan Duanxin tiba-tiba berbicara lagi. Dimarahi. Dilihat dari nada suaranya, dia jauh lebih agresif daripada dekannya Yingxi. Apalagi suaranya sangat nyaring, belum lagi bisa didengar oleh seluruh penonton, tapi cukup untuk didengar kebanyakan orang. Wajah Wu Yun sedikit menggelap saat ini. Dia dapat melihat bahwa tidak satupun dari orang-orang ini memiliki kesan yang baik terhadap burung botak. Mungkin itu karena dia iri dengan garis keturunan Divine Phoenix Orthodox di Balbert. Burung botak itu juga balas menatap tajam. Dia berteriak, Duanxin, apa maksudmu? Apa maksudmu? Haha. Duanxin mencibir, minta maaf padaku. Baru saja, kamu menatapku dengan mata tidak sopan. Sebagai kakak laki-laki, aku merasa tidak bahagia. Bab 1827 menggambar banyak dan berkelahi. Hancurkan hatimu, diamlah. Huang Ren berteriak, berhenti bicara omong kosong di sini. Namun, begitu Huang Ren selesai berbicara, Yingxi tiba-tiba berbicara. Huang Ren, ini masalah antar murid. Bukankah pantas bagimu dan aku untuk ikut campur? Selain itu, muridku Duanxin benar. Dia memang kakak laki-laki dan dia berhak bertanya pada adik laki-lakinya melakukan apapun. Kamu, Huang Ren sangat marah, tetapi dihentikan langsung oleh Wang Qiong. Huang Ren, Yingxi, jangan terlibat dalam hal semacam ini, biarkan mereka menyelesaikannya. Itu normal untuk beberapa konflik di antara murid. Suara Wang Qiong baru saja jatuh, suara merendahkan Duanxin, terdengar lagi. Minta maaf, Duanxin, jangan mendorongku terlalu keras. Burung botak itu tidak memiliki temperamen yang baik. Sekarang Duanxin mendorongnya dengan begitu agresif, dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Oh, Duanxin, tolong jangan mempersulitku. Aku adalah pewaris ortodoks dari garis keturunan Divine Phoenix. Meskipun ini adalah lelucon bagimu dan aku, kamu tidak boleh selalu menyerang hal konyol terakhir di hatiku. Mulia. Yang berbicara saat ini adalah Wu Fengchou. Dia sepertinya sedang menyelamatkan burung botak itu. Padahal, kata-katanya penuh sindiran dan ejekan. Melihat Wu Fengchou berbicara, Duanxin tersenyum dan berkata dengan tenang, Wu Fengchou, kamu masih beracun. Sialan. Burung botak itu sangat marah sehingga kedua pria itu begitu mengejeknya. Jika Huang Ren tidak menghentikannya, dia akan segera mengambil tindakan. Tak jauh dari situ, Wu Yun juga diam-diam mengingat kedua orang ini di dalam hatinya. Kedua bajingan ini berani mengejek adikku seperti ini. Oh, tunggu, aku akan membiarkanmu menanggung akibatnya hari ini. Wu Yun melirik kedua orang itu, dan kemudian matanya tertuju pada Luo Jin dari halaman barat. Sama seperti Du He, dekan kampus barat. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selalu ada cibiran di sudut mulutnya. Wu Yun sama sekali tidak peduli dengan Luo Jin. Karena Balbert pernah memberitahunya bahwa Luo Jin dari Akademi Barat adalah orang dengan kekuatan paling rendah di antara para jenius dari 3 halaman. Saya pikir dia tidak berbicara karena dia tidak cukup kuat. Namun saat ini, tampaknya bukan itu masalahnya. Dilihat dari ekspresinya saat ini dan pupil matanya yang aneh. Orang ini sungguh luar biasa. Ini jelas tidak sesederhana apa yang dikatakan burung botak. Apakah kamu sudah cukup kesulitan? Pada saat ini, sebuah suara yang sangat agung dan nyaring terdengar. Mendengar suara ini, semua orang merasakan hati mereka bergetar. Lalu dia mendongak dengan tajam. Orang yang berbicara tidak lain adalah tetua ketiga, salah satu dari 3 tetua tertinggi di platform tinggi. Tiba-tiba, semua diskusi menjadi tenang. Anggota sekte yang sama harus bersikap sopan satu sama lain dan rendah hati satu sama lain. Kalian semua adalah talenta terbaik di 4 halaman, dan kalian adalah masa depan istana Phoenix emasku. Suara tetua ketiga terdengar seperti guntur, mengejutkan hati semua orang. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, baiklah, dekan kalian masing-masing pasti sudah menjelaskan tujuan kompetisi seleksi hari ini kepada Anda. Ketua istana sakit.
dan tidak akan datang hari ini. Ini kami bertiga memiliki wewenang penuh untuk pilih penerus Tuan Istana. Kalau begitu, 4 dekan utama, biarkan murid-muridmu yang bertanggung jawab atas kompetisi naik ke panggung. Seleksi ini akan menjadi konfrontasi dua-dua. Pemenang kompetisi terakhir akan menjadi calon penerus Tuan Istana. Kenapa? Saya seorang kandidat karena jika Anda ingin memimpin Istana Phoenix Emas, Anda membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan dan bakat. Yang lebih penting, Anda harus memiliki moralitas dan kebijaksanaan. Seleksi ini hanyalah pilihan babak pertama. Kekuatan dan bakat penilaian bakat. Selanjutnya, akan ada penilaian moralitas dari berbagai segi. Jika Anda tidak lulus ujian, maka posisi pewaris akan diputuskan lagi. Apakah kamu mengerti semuanya? Saya mengerti. Mendengar suara agung dari tetua ketiga, semua orang di bawah setuju secara serempak. Segera, sesuai kebutuhan, Balbert dan 4 kontestan lainnya terbang ke panggung pertarungan. Meski kemunculan keempat orang itu diharapkan oleh semua orang, tetap saja mengejutkan semua murid. Karena tidak ada yang menyangka bahwa keempat halaman tersebut hanya akan mengirimkan talenta terbaik di antara 4 halaman tersebut. 3 tetua tertinggi di platform tinggi juga mengerutkan kening. Niat awal mereka adalah agar lebih banyak murid berpartisipasi untuk mengekspresikan diri, sehingga mereka dapat melihat murid mana yang memiliki kualifikasi tertentu. Tapi saya tidak menyangka keempat halaman akan bersatu dan hanya mengirimkan 1 orang. Namun, mereka tidak banyak berkomentar mengenai hal tersebut. Setelah beberapa saat, tetua ketiga melanjutkan, "Oke, kalian berempat, pilih lawanmu dengan undian. Kalian semua adalah jenius terkuat di rumah kalian masing-masing. Tidak peduli siapa yang kalian gambar, tidak ada cara untuk mengatakannya. Adil atau tidak adil." Saat dia berbicara, dia hanya berkata. Melihat ketiga tetua menjentikkan lengan baju dan jubah mereka, 4 tongkat giok virus yang dibungkus dengan kekuatan abadi digantung di udara. Di 4 lot batu giok ini, ada plat nomor. Siapapun yang menariknya akan bertarung 1, 2, atau 3 atau 4. Pilih sendiri. Setelah memberi perintah, Naduansin memimpin dan mengambil yang kedua dari kiri. Tanda giok. Lalu, Wu Fengchou, Luo Jin, dan Burung Botak. Mereka bertiga masing-masing mengeluarkan tongkat giok. Dan momen ini seharusnya menjadi momen yang paling dinantikan semua orang. Karena, mereka akan segera tahu siapa yang melawan siapa. Faktanya, yang mereka nantikan hanyalah melihat siapa yang mendapat kesempatan melawan Wu Fengchou. Bagaimanapun, reputasi Wu Fengchou tidak diragukan lagi. Gelar jenius pertama Istana Phoenix Emas telah bersamanya selama bertahun-tahun. Mengenai patah hati, itu adalah hal kedua yang ada dalam pikiran setiap orang. Luo Jin dan Balbert adalah yang ketiga dan keempat di hati setiap orang. Dengan kata lain, selama Wu Fengchou ditarik, tidak peduli siapa itu, mereka secara alami akan kalah. Tentu saja mereka juga ingin melihat apakah Balbert dan Heartbreaker bersatu, apakah pertarungan ini akan menjadi sangat seru. Lagi pula, dia baru saja bersikap begitu agresif terhadap burung botak itu. Apalagi setahun lalu, dia juga dikalahkan oleh Duansin. Semua orang bisa melihat bahwa Balbert dipenuhi amarah terhadap Duansin. Jika dia menghadapi Duansin, bahkan jika dia kalah, pertarungan ini mungkin akan sangat seru. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, mereka menjadi sangat iri. Oke, buka tempat batu giokmu. Suara tetua ketiga datang perlahan dari platform tinggi. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada tanda giok di tangan keempat orang itu. Bab 1828, setiap lawan, semua orang berspekulasi. Orang pertama yang membuka tanda giok itu adalah Duansin. Nomor yang tertera pada tanda gioknya adalah nomor 3. Orang kedua yang membuka tanda giok itu adalah Wu Fengchou. Nomornya nomor 1. Melihat nomor 2 orang itu, semua orang berbisik sebentar. Apapun yang terjadi, kedua orang ini tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Pada saat yang sama, semua orang mulai berspekulasi secara diam-diam. Pada akhirnya, petarung yang menentukan di ronde kedua adalah Wu Fengchou dan Duansin. Terlepas dari siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, Wu Fengchou atau Duansin, satu hal yang pasti.
Keduanya pasti lebih baik dari Luo Jin dan Balbert. Dilihat dari urutan lotre saat ini, Luo Jin dan Balbert masing-masing harus menghadapi salah satu dari Duan Xin dan Wu Fengchou. Dengan akhir cerita ini, tidak perlu menebak-nebak. Pertempuran belum dimulai. Bahkan sebelum nomor lotre diumumkan, semua orang sudah membuat keputusan di benak mereka tentang hasil dari 2 pertandingan di babak pertama. Suara seperti itu pasti terdengar di telinga 4 orang di atas panggung. Baik Wu Fengchou dan Duan Xin tampak bersenang-senang. Karena apa yang mereka pikirkan di dalam hati sama dengan orang-orang ini. Tapi wajah burung botak itu agak jelek. Tentu saja, dia tidak senang dipandang rendah oleh orang lain. Luo Jin, sebaliknya, tampaknya tidak peka terhadap apapun yang terjadi di dunia luar. Entah itu karena semua orang pernah mengejek Balbert sebelumnya, atau dia sedang diejek oleh semua orang saat ini. Tidak ada ekspresi yang tidak perlu di wajahnya. Dia selalu mempertahankan tatapan sinis dan acuh tak acuh itu. Orang lain mungkin tidak menganggap ada yang salah, mungkin mereka sudah terbiasa dengan ekspresi Luo Jin. Namun, dalam hati Wu Yun, ada perasaan samar. Dia selalu merasa Luo Jin ini sedikit berbeda. Sebab, dalam perjalanannya, dia sudah terlalu banyak melihat orang seperti ini. Secara umum dapat disimpulkan dari penampilan Luo Jin saat ini. Hanya ada 2 kemungkinan. Atau, Luo Jin tahu bahwa dia kalah, jadi dia tidak punya niat untuk berkompetisi, dan tidak peduli apakah dia menang atau kalah. Bisa juga dikatakan dia sudah menyerah. Atau, Luo Jin sangat kuat dan merupakan kuda hitam. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa kekuatannya cukup untuk menghancurkan semua orang, termasuk Wu Fengchou. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan kata-kata mengejek dari semua orang. Terlebih lagi, dalam hati Wu Yun, dia lebih cenderung menebak-nebak. Jika Anda tahu Anda kalah, Anda sudah menyerah. Kalau begitu, Luo Jin mungkin terlihat acuh tak acuh, tapi dia tidak akan pernah bersikap setenang itu. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wu Yun berbisik diam-diam. Entah kenapa, dia punya perasaan. Terlebih lagi, perasaannya sangat berbeda dengan perasaan orang lain. Semua orang merasa Wu Fengchou adalah pemenang terbesar dalam seleksi ini. Satu-satunya kuda hitam yang mungkin mengalami kecelakaan adalah Duan Xin, yang memiliki sedikit harapan. Namun, Wu Yun yakin kali ini, kuda hitam terbesar mungkin adalah Luo Jin. Adapun Balbert, bukan karena dia meremehkan saudaranya. Tapi dia tahu bahwa Balbert tidak akan berbohong padanya, dan Balbert juga bukan orang yang licik. Balbert berulang kali menyatakan bahwa kekuatannya tidak sekuat Wu Fengchou. Oleh karena itu, sebagian besar, Balbert tidak dapat mengalahkan Wu Fengchou. Kedua adalah Luo Jin, haha, Luo Jin menyedihkan. Keempat adalah burung botak. Luar biasa, luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa pertempuran dengan hasil yang diketahui ini tidak mengecewakan kita, burung botak. Saat mereka bertemu Duan Xin dan musuhnya bertemu, pertarungan mereka pasti akan semakin seru. Ya, aku bertanya-tanya apakah burung botak itu akan melompati tembok dengan tergesa-gesa dan bertarung melawan Duan Xin dengan seluruh kekuatannya, dan bagaimana cara Duan Xin menolak. Saat Wu Yun sedang berpikir, diskusi sengit tiba-tiba datang dari penonton. Lot batu giok dari 4 orang itu semuanya terbuka. Wu Fengchou melawan Luo Jin. Burung botak, lawan hati. Seiring dengan diskusi yang sangat panas di antara orang-orang, suara agung dari tetua ketiga perlahan terdengar dari platform tinggi. Diam. Seleksi lotre telah berakhir, dan kompetisi seleksi akan segera dimulai. Ada 2 putaran dalam kompetisi seleksi. Putaran pertama, 2 pertandingan. Pertandingan pertama, burung botak dari timur kampus, versus penghancur hati kampus selatan. Perhatikan bahwa di panggung pertarungan, tangan dan kaki itu buta, dan cedera sampai batas tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, Anda juga harus memperhatikan kesopanan, dan lakukan tidak menyebabkan kematian atau kecacatan selama pertempuran. Dan begitu lawan mengaku kalah, kita harus segera berhenti. Peraturan telah ditetapkan, jadi mereka yang tidak ada hubungannya dengan situasi pertempuran, harap menghindarinya untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata ini, Wu Fengchou dan Luo Jin terbang kembali ke kaki arena seni bela diri.
Kembali ke dekan masing-masing. Burung berambut botak dan Duan Xin perlahan berjalan ke tengah panggung kompetisi. Wajah keduanya berangsur-angsur menjadi gelap. Ini adalah persiapan terakhir sebelum mengambil tindakan. Saat ini, kedua mata mereka dipenuhi amarah. Kemarahan Balbert terhadap Heartbreaker tidak diragukan lagi. Sebelum pengundian, Duan Xin mengejek burung botak seperti ini. Tidak peduli seberapa baik temperamen seseorang, dia akan marah. Terlebih lagi, temperamen burung botak tidak begitu baik. Adapun kemarahan Duan Xin terhadap Balbert berasal dari rasa cemburu yang ada di lubuk hatinya. Karena garis keturunan Divine Phoenix-nya tidak murni. Burung botak adalah warisan garis keturunan yang paling murni. Dan ini bukan hanya patah hati, ini adalah satu-satunya alasan mengapa hampir semua murid Istana Phoenix Emas tidak puas dengan Balbert. Haha, Dekan Huang Ren, cek, aku tidak menyangka mereka berdua akan bertemu lagi. Oh, aku masih ingat. Pertempuran setahun yang lalu, muridmu dikalahkan secara menyedihkan. Kali ini, saya harap dia dapat membuat beberapa kemajuan. Namun, jika perlu, Dekan Huang Ren angkat bicara dan saya memberitahu murid saya untuk menjadi sedikit lebih lembut ketika dia mengambil tindakan nanti. Jangan membuat semua orang tidak senang. Tiba-tiba, suara Yingxi terdengar di telinga Huang Ren dengan nada suara yang aneh. Huang Ren memelototinya, tidak mau berdebat dengan orang ini. Tapi, meski begitu, diam-diam dia khawatir dengan burung botak itu. Ia tahu bahwa Balbert adalah orang yang angkuh dan sombong. Namun, bagaimanapun juga, dia baru saja memulai, jadi dalam hal kekuatan, dia mungkin masih kurang dibandingkan dengan Duan Xin. Yang dia khawatirkan adalah apakah burung botak itu nantinya akan marah dan menimbulkan akibat yang buruk. Namun, Wu Yun tidak terlalu khawatir. Bab 1829 Kekuatan Burung Botak. Wu Yun tidak terlalu khawatir dengan pertarungan dengan Duan Xin. Karena Balbert memberitahunya bahwa sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Duan Xin, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Suasana hatinya saat ini tidak cemas, tapi sedikit bersalah. Sebab, ia mendengar semua orang menyebut burung botak itu burung botak. Itu bukan nama yang bagus. Dan nama ini diberikan kepadanya secara kebetulan. Saya pikir setelah burung botak itu meninggalkan saya, ia akan memberi nama lain. Misalnya, naga kecil itu mendapatkan bulu naga untuk dirinya sendiri. Di luar dugaan, Balbert tidak pernah berganti nama. Namun meski begitu, karena Balbert tidak mengganti namanya, itu juga membuktikan bahwa dia tidak takut orang lain memanggilnya seperti itu. Sebuah nama tidak peduli apa namanya. Hanya orang bodoh yang mengolok-olok seseorang berdasarkan namanya. Hei, burung botak, aku tidak menyangka kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Suara Duan Xin yang sangat dingin datang dari panggung kompetisi. Setahun yang lalu, saya mengalahkan Anda dengan 43 gerakan, dan Anda tidak dapat melawan. Hari ini, 1 tahun kemudian, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda, yang disebut sebagai pemilik garis keturunan ortodoks, tidak berguna di hadapan Anda. Dari bakat mutlakku, tempat, hari ini, aku akan mengalahkanmu dengan 10 gerakan. Duan Xin tidak banyak berhenti saat dia berbicara. Tubuh kultivasi perlahan berkembang. Benar saja, tingkat budidayanya masih lebih unggul dari burung botak. Jiu-jiu kembali ke 1, tingkat keempat. Semua penonton juga mendengar seruan kaget. Pada usia Duan Xin, mencapai tingkat keempat dari 99 kembali ke 1, dia tidak diragukan lagi sangat jahat. Haha, merasakan budidaya yang dikeluarkan oleh Heartbreaker, burung botak itu tersenyum dingin. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia mengetahuinya dengan baik. Jika patah hati ini hanya mengungguli dia dengan 1 tingkat kultivasi, maka dalam pertempuran ini, peluangnya untuk menang bukan berarti 80% hingga 90%, tetapi setidaknya 70%. Dia masih sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Tak lama kemudian, burung botak pun melepaskan seluruh budidayanya. Dan saat dia melihat budidaya burung botak, semua orang yang hadir kecuali Wu Yun dan Huang Ren yang sudah mengetahuinya. Ekspresi semua orang sedikit berubah.
Karena mereka ingat dengan jelas alasan mengapa Balbert tidak bisa keluar dari 50 gerakan di bawah Duan Xin setahun yang lalu. Itu karena budidaya mereka pada saat itu tertinggal 3 tingkat. Tak disangka, hanya dalam waktu 1 tahun, burung botak itu justru berhasil menyusulnya. Sial, dia benar-benar menyusul. Saya pikir mereka setidaknya tertinggal 2 tingkat. Tidak, saya harus menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Jika perbedaan dalam kultivasi hanya 1 tingkat, lalu siapa yang akan menang dalam hal ini? Pertempuran. Saya khawatir masih belum jelas siapa yang akan kalah. Kesenjangan dalam budidaya tingkat pertama, ditambah dengan ledakan darah murni, burung botak mungkin tidak dapat ditekan oleh Duan Xin. Luar biasa, ini hanya perbedaan pada kultivasi tingkat pertama, sepertinya pertarungan ini seru banget. Sederet komentar pun bermunculan. Banyak orang yang telah menyimpulkan kemenangan dalam pertempuran ini harus membuat penilaian baru. Orang dengan wajah paling jelek saat ini tidak lain adalah Yingxi dan Duan Xin. Yingxi masih menggoda burung botak itu dengan Huang Ren tadi, namun ketika dihadapkan pada situasi ini, dia hanya bisa merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Lihatlah patah hati lagi. Ekspresinya suram dan tidak menentu. Saya pikir kecepatan kultivasi saya tahun ini bisa dikatakan sangat cepat. Sekalipun burung botak berhasil menyusul, ia hanya dapat mengejar paling banyak 1 level. Jika ada celah antara dia dan dia, meskipun garis keturunannya sedikit ditekan, dia masih memiliki peluang mutlak untuk menang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hanya ada 1 tingkat perbedaan di antara keduanya. Kemudian, bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menang. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan di antara mereka dalam hal darah. Bajingan, aku tidak menyangka kamu benar-benar menyusul. Tapi kenapa, aku masih cukup untuk menghancurkanmu dengan perbedaan 1 tingkat. Meskipun Duan Xin tidak memiliki banyak peluang untuk menang di dalam hatinya, dia sangat keras pada kata-katanya. Bajingan, Balbert tersenyum dingin. Bicaralah tanpa berpikir. Jangan membicarakan hal lain. Hanya berbicara dari garis keturunan kita, siapa bajingan di antara kita. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Dan mata semua orang memandang burung botak itu dengan pandangan yang sangat aneh. Tapi itu jelas bukan tampilan yang baik. Termasuk 3 tetua tertinggi di platform tinggi. Sebab, perkataan Balbert bisa dikatakan telah memfitnah seluruh istana Golden Phoenix. Di seluruh istana Golden Phoenix, kecuali dia, Balbert, belum ada orang lain dengan garis keturunan Divine Phoenix murni. Mendengar ini, Wu Yun juga mengerutkan kening. Dia diam-diam berpikir, pria botak, apa yang kamu katakan terlalu menarik. Kami akan membutuhkan bantuan dari Istana Phoenix Emas di masa depan. Kalimat ini telah menyinggung mereka semua. Namun, setelah mengatakan itu, semua orang tahu kata-kata burung botak kata-kata itu hanya terinspirasi oleh patah hati. Beberapa orang bisa memahaminya dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Sama seperti 3 tetua tertinggi dan orang-orang yang berpikiran luas. Namun mereka yang perutnya lemah akan kesulitan menelan. Masing-masing menatap burung botak itu dengan sangat marah. Beberapa orang bahkan mulai berteriak, "Saudara Duan Xin, ambil tindakan dan hancurkan momentum burung botak ini." Dia membuat retorika gila dan menilai ras berdasarkan darah. Siapa dia? Burung botak, apa yang kamu katakan? Kata-kata itu telah menyinggung perasaan banyak orang. Duan Xin menggeram dengan wajah cemberut. Namun saat ini, burung botak itu juga sedang marah, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia meraung, jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan menyinggung perasaanmu. Apa yang dapat kamu lakukan terhadapku, kamu bajingan dengan darah kotor? Apakah kamu tidak akan mengalahkanku dalam 10 gerakan? Ayo, lakukan. Saat dia selesai berbicara, dia meraung lagi, Void Divine Claw. Dalam sekejap, cakar raksasa yang menakutkan mengembun di langit. Menyerang ke bawah. Ini adalah ilmu bela diri warisan pertama yang dipelajari Balbert. Dia sudah memahaminya ketika dia berada di dunia fana. Tanpa diduga, dia masih bisa menggunakannya. Tentu saja, ini juga merupakan perbedaan terbesar di antara mereka,
keturunan monster dewa dengan garis keturunan, dan manusia serta monster-monster tanpa warisan. Seni bela diri yang diwariskan, sampai batas tertentu, dapat disamakan dengan seni bela diri Tao. Ketika Duan Xin melihat burung botak itu beraksi, dia meraung dengan liar. Kamu datang tepat pada waktunya. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan darah yang dimiliki burung botakmu. Bab 1830, Dasi. Hindari cakar ilahi. Duan Xin juga meraung. Sama seperti yang digunakan burung botak, cakar raksasa yang besar dengan cepat mengembun menjadi bentuk di kehampaan. Mereka semua adalah keturunan klan Divine Phoenix, jadi keterampilan seni bela diri yang mereka warisi secara alami sama. Tentu saja seperti mewarisi ilmu bela diri Tao yang mereka pahami masing-masing, serta keterampilan seni bela diri Tao, secara alami berbeda. Namun, mereka saat ini tidak menggunakan Tao yang mereka pahami. Namun, meski sama-sama merupakan ilmu bela diri warisan. Namun, perbedaan nyata juga terlihat. Burung botak dengan garis keturunan yang lebih murni menampilkan dewa kekosongan, aura dan cahaya yang dilepaskan dari cakar dewa bahkan lebih mempesona. Sebaliknya, Void Divine Claw yang digunakan oleh Duan Xin sedikit redup dalam hal momentum dan cahaya. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan jaminan. Namun, karena budidaya Duan Xin, dia satu tingkat lebih tinggi dari Balbert. Oleh karena itu, pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan dari cakar ilahi kekosongan yang patah hati lebih agung dan lebih berat. Boom! Dua cakar raksasa beradu di udara. Raungannya memekakkan telinga dan ruangan bergetar. Dua gelombang kekuatan mengerikan menyapu dengan cepat saat ruang angkasa beriak. Bulu suci menikam langit. Tidak ada pemenang yang jelas pada gerakan pertama, namun gerakan kedua segera menyusul. Hampir di saat yang bersamaan, keduanya meraung lagi. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari mereka berdua. Kedua kekuatan berkumpul di kepala masing-masing. Ini adalah keterampilan bela diri warisan keempat mereka. Dalam sekejap mata, kekuatan ini berubah menjadi puluhan duri tajam dan menakutkan, menusuk ke arah lawannya. Bang, bang, bang. Serangkaian suara benturan keras terdengar di udara. Kedua serangan dengan kekuatan bulu suci yang menembus langit terus saling bentrok. Satu demi satu, suara tajam terus terdengar. Namun, dengan langkah kedua ini, mereka masih belum bisa menentukan pemenangnya. Lalu, langkah ketiga, langkah keempat. Keduanya terus-menerus bertarung satu sama lain di langit dan di tanah. Terkadang mereka bertarung sengit dalam jarak dekat, dan terkadang bertarung dari jarak jauh. Keduanya sangat cepat, namun dalam beberapa tarikan napas, mereka telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Namun, mereka masih belum menentukan pemenangnya. Bahkan tidak ada perbedaan antara siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Pertarungan selalu seri. Setiap orang yang menontonnya berseru bahwa itu luar biasa. Akhirnya, setelah jurus ke-60, burung botak itu tiba-tiba melonjak, melepaskan diri dari belitan Heartbreaker, terbang menjauh, dan mendarat dengan kokoh di tanah. Pada saat yang sama, dia mencibir, Duan Xin, 60 gerakan telah dilakukan, sudahkah kamu mengalahkanku? Sialan, sialan. Duan Xin mengertakkan gigi, dengan tatapan sinis di matanya, cukup ekspresi malu dan marah. Dan dia menjadi semakin cemas. Lagi pula, dia sendiri yang mengatakan bahwa dia telah mengalahkan burung botak itu dalam 10 gerakan sebelumnya. Selain itu, dia selalu bangga dan sombong karena mengalahkan Balbert, pewaris garis keturunan ortodoks, dalam waktu 50 gerakan. Kini, kebanggaan itu telah hancur total. 60 langkah kemudian, apalagi menang, dia bahkan tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan saat ini adalah Balbert belum benar-benar menggunakan kekuatan darah. Tentu saja, dia tidak benar-benar menggunakan kekuatan darahnya. Sebab, seni bela diri warisan ketiga mereka, tubuh Divine Phoenix, adalah saat garis keturunan masing-masing benar-benar meledak. Namun, tidak ada keraguan bahwa dari segi darah, Balbert pasti akan melampauinya. Apa yang disebut faksi ortodoks dan agunan hanya akan sepenuhnya tercermin ketika mereka masing-masing menggunakan tubuh Divine Phoenix. Seberapa besar jarak di antara mereka? Duan Xin mengetahui hal ini,
burung botak juga mengetahui hal ini, dan orang-orang lain yang hadir juga mengetahui hal ini. Dapat dikatakan bahwa setelah Dewa Phoenix digunakan, garis keturunannya akan meledak. Balbert, dengan kekuatan garis keturunan ortodoks ini, dapat secara langsung menyamai budidaya tingkat pertama. Dan ini juga alasan mengapa semua orang merasa bahwa hasilnya tidak dapat dibedakan setelah melihat burung botak yang hanya tinggal satu tingkat lagi untuk mematahkan hati. Karena begitu garis keturunannya keluar, tingkat kultivasi mereka akan sama. Saat itu, Duanxin akan benar-benar kehilangan keunggulan budidayanya. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada kemampuan masing-masing. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa Balbert begitu tenang dan santai saat ini. Karena sampai sekarang pun, dia bisa setara dengan Duanxin, jadi begitu garis keturunannya keluar, dia pasti akan langsung mengalahkan Duanxin. Tentu saja, ini juga alasan mengapa Duanxin menjadi semakin cemas. Diam-diam dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia tidak memikirkan cara, dia akan benar-benar kalah. Ketika saatnya tiba, yang kalah tidak akan hanya bertarung kali ini. Bukan hanya kedudukan ahli waris. Yang hilang adalah martabat. Ini adalah sesuatu yang selalu dia banggakan. Namun, betapapun cemasnya dia, itu tidak membantu. Jangan bilang dia tidak punya sarana apapun, kalaupun punya, dia tidak berani menggunakannya. Ini berada di bawah pengawasan 3 tetua tertinggi, selama dia berani menggunakan cara apapun di luar pertarungan normal. Kalau begitu, jangan katakan apapun tentang penghapusan langsung dari daftar. Bahkan ada kemungkinan mendapat hukuman yang lebih berat. Meskipun Duanxin sombong, dia tidak sebodoh itu. Namun, apa yang harus dia hadapi akhirnya tiba. Setelah burung botak itu berdiri di tempatnya beberapa saat, akhirnya, gelombang kekuatan ilahi Phoenix yang agung perlahan muncul dari tubuhnya. Divine Phoenix, tubuh asli. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan kemudian terdengar teriakan burung Phoenix yang jelas. Suara burung Phoenix jernih dan merdu, namun penuh keagungan. Di saat yang sama, burung botak yang semula berwujud manusia itu bergoyang. Saat berikutnya, burung Phoenix ilahi berwarna merah menyala tiba-tiba muncul. Pada saat ini, kekuatan darah ortodoks yang agung dan murni menyebar ke sekeliling. Hadapi nafas ini. Untungnya bagi yang kuat, mereka masih bisa menjaga niat mereka yang sebenarnya tetap teguh. Mereka yang lebih lemah di luar lapangan bahkan merasa seperti sedang berlutut dan menyerah. Di platform yang tinggi, 3 tetua tertinggi memandang burung botak itu dengan sangat puas. Mengangguk tanpa henti. Di luar lapangan, Wu Yun juga tersenyum penuh arti. Dia telah melihat burung botak, wujud asli burung Phoenix ilahi. Harus dikatakan bahwa meskipun bulunya belum begitu montok, mereka sudah dewasa. Dia tidak lagi dalam kondisi botak seperti sebelumnya. Dan ketika Balbert menggunakan tubuh Dewa Phoenix, aura budidayanya juga meroket 1 tingkat, langsung mengikatnya, dan bahkan sedikit menghancurkan Duanxin.